Selamat datang di dunia kesehatan yang terus berkembang. Di era informasi ini, memahami pasar kesehatan lebih penting dari sebelumnya. Dalam konteks kesehatan, memahami pasar bukan hanya soal mengetahui berapa banyak orang yang memerlukan layanan kesehatan, tetapi memahami juga apa yang mereka harapkan dari fasilitas kesehatan. Ini bukan hanya tentang meningkatkan jumlah pasien atau pendapatan, tetapi juga tentang memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Apa itu analisis pasar dalam kesehatan? Analisis pasar dalam kesehatan adalah proses sistematis untuk memahami pasar yang berkaitan dengan layanan kesehatan. Ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data mengenai kebutuhan, preferensi, dan perilaku pasien, serta kondisi pasar secara keseluruhan. Adapun tujuan dari analisis pasar dalam kesehatan, yaitu untuk membantu fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, atau pusat kesehatan mengetahui bagaimana mereka dapat lebih efektif melayani pasien, serta memahami persaingan dan peluang dalam industri kesehatan. Apa saja langkah-langkah analisis pasar? Yang pertama, pengumpulan data pasar. Ada beberapa metode untuk mengumpulkan data pasar, yaitu 1. Survei. Ini melibatkan pengumpulan data melalui kuesioner atau formulir yang dibagikan kepada responden. 2. Wawancara, yaitu melibatkan percakapan langsung dengan individu untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pengalaman, opini, dan kebutuhan mereka. 3. Data sekunder. Data yang berasal dari laporan penelitian sebelumnya, publikasi industri, data pemerintah, atau database lain yang relevan. Pengamatan, yaitu melibatkan pencatatan perilaku atau kejadian secara langsung tanpa mempengaruhi situasi. Selanjutnya yaitu analisis SWOT dalam kesehatan. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Adapun langkah-langkahnya yaitu 1. Strengths atau kekuatan. Identifikasi keunggulan kompetitif fasilitas kesehatan seperti teknologi canggih, tenaga medis berpengalaman, atau lokasi strategis. 2. Weaknesses atau kelemahan. Identifikasi area yang perlu perbaikan seperti keterbatasan sumber daya, layanan yang kurang memadai, atau reputasi yang perlu ditingkatkan. 3. Opportunities atau peluang. Temukan peluang yang bisa dimanfaatkan, seperti segmen pasar yang belum tergarap atau kebutuhan layanan kesehatan baru yang belum terpenuhi. 4. Threats atau ancaman. Kenali ancaman yang mungkin dihadapi, seperti kompetitor baru, perubahan regulasi, atau fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi daya beli konsumen. Selanjutnya yaitu analisis kompetitor. Tujuan dari analisis kompetitor diantaranya yaitu 1. Memahami posisi kompetitif untuk mengetahui seberapa kuat posisi fasilitas kesehatan di pasar dibandingkan dengan kompetitor. 2. Mengidentifikasi peluang untuk menemukan area di mana fasilitas kesehatan dapat berkembang atau menawarkan layanan yang belum dimanfaatkan oleh kompetitor. 3. Meningkatkan strategi untuk merumuskan atau menyesuaikan strategi pemasaran dan operasional berdasarkan apa yang berhasil atau tidak berhasil untuk kompetitor. 4. Mengurangi resiko untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri terhadap langkah-langkah yang mungkin diambil oleh kompetitor yang dapat mengancam posisi pasar fasilitas kesehatan. Selanjutnya yaitu menganalisis perilaku konsumen. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis perilaku konsumen. 1. Kebutuhan dan preferensi pasien. Mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pasien berdasarkan faktor-faktor seperti usia. 2. Pengembangan produk dan layanan baru. Faktor utama seperti harga, kualitas layanan, rekomendasi dokter, dan lokasi fasilitas kesehatan memainkan peran penting dalam keputusan pasien. 3. Tren pasien. Mengidentifikasi tren baru dalam perilaku pasien, seperti meningkatnya minat pada layanan kesehatan digital. Selanjutnya ada implementasi hasil analisis pasar.
Adapun langkah-langkah implementasi hasil analisis pasar yaitu 1. Penyesuaian layanan. Berdasarkan hasil analisis, fasilitas kesehatan mungkin perlu menyesuaikan layanan mereka. 2. Pengembangan produk dan layanan baru. Menemukan kebutuhan yang belum terpenuhi di pasar dapat menjadi dasar untuk mengembangkan layanan atau produk baru yang memenuhi kebutuhan tersebut. 3. Strategi pemasaran yang tepat. Contoh strategi pemasaran bisa meliputi kampanye digital yang menargetkan segmen tertentu atau program loyalitas untuk menjaga pasien tetap setia. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah analisis pasar dalam kesehatan adalah kunci untuk memahami kebutuhan pasien dan dinamika pasar dengan lebih baik. Implementasi hasil analisis membantu fasilitas kesehatan tetap di depan dalam industri yang terus berubah, memastikan layanan tetap efektif dan memuaskan. Dengan cara ini, fasilitas kesehatan tidak hanya mengikuti tren, tapi juga memimpin inovasi dan peningkatan kualitas layanan.